Udah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala di kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, yang merupakan satu-satunya petunjuk hidup bagi orang yang beriman. Kata Allah, sesungguhnya kami benar-benar telah memberi banyak sekali pemberian kepadamu, hai Muhammad, dan kepada umatmu, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Karena itu, sebagai membalas nikmat Allah itu, kerjakanlah sholat semata-mata untuk mengingat nikmat-nikmat pemberian Tuhanmu. Kemudian sembelihlah hewan kurban, karena Allah telah memberimu bermacam-macam pemberian kepadamu. Sebenarnya orang-orang yang membenci, yang tidak suka, hai Muhammad, kepada agamamu, itu adalah orang-orang yang tidak punya nama, yang tidak punya sebutan, yang tidak punya reputasi, dan tidak meninggalkan prestasi yang baik seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang yang sekelompok dengan Abu Jahal, Abu Lahab, yang menantang Nabi Muhammad SAW. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Allah menyebutkan di sini pemberiannya, nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian Allah menyebutkan kewajiban sholat untuk
mengingat dan membalas nikmat-nikmat pemberian Allah yang tidak terkira banyaknya. Kemudian Allah sebutkan bahwa di antara nikmat itu adalah hewan ternak. Ya, di Arab itu ada kibas, ada unta. Maka orang beriman harus bersedia menyembelih hewan kurban itu, ya, yang merupakan pemberian dari Allah kepada manusia pada hari raya Idul Adha. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwa orang-orang lawan Nabi Muhammad itu tidak punya nama, ya, tidak punya nama. Kalaupun nama dia itu diberikan kepada orang lain, tak ada seorang juga yang mau menerima gelar namanya itu. Tidak ada anak-anak Arab itu yang mau mengambil nama Abu Jahal. Hehehe, Abu Jahal, tidak mau dia. Ya, namanya buruk. Hei, Abu Lahab, tidak mau dia. Pokoknya nama-nama pemuka-pemuka kafir Quraisy itu tidak layak diberikan, dan tidak ada yang mau menerima. Kelompok dia pun tidak mau menerima. Maka Allah menyebutkan mereka tidak punya nama, tidak punya sebutan, reputasi, dan tidak meninggalkan prestasi yang baik. Nah, itu. Ambilkan patu tuh. Ada apa itu pipet ini? Kasih lu ngantuk tuh. Dalam buku Hayatus Sahabah, kalau tidak salah 11 jilid itu, waktu Abah ngajar di UIR, selalu Abah baca, dikisahkan sebagai berikut, ya, bahwa ada seorang Arab Badui datang mengunjungi majelis pengajian Nabi SAW. Nabi bertanya kepadanya, di mana tinggal? Karena dia rambutnya kumal, bajunya berdebu, kakinya juga. Kata dia, saya tinggal di pinggir gunung, ya, atau di gua. Jadi terbayang oleh kita, Arab itu pada pasir. Dari tepi gunung dia, tepi gua dia hadir dalam pengajian. Untuk apa dia datang? Untuk belajar sholat. Nabi bertanya kepadanya, bagaimana pikiran Anda tentang langit? Ya. Maka Arab Badui tadi menjawab, ya, di langit itu ada matahari yang memberi kehidupan kepada kita, bumi. Ada bulan
dan bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Ada awan yang berisi hujan yang dipikul oleh angin, dibawa kemana-mana sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau Tuhan belum hendak menurunkan hujan yang dipikulnya itu, maka dia akan terus memikul awan yang berat berisi hujan tadi. Maka angin tadi kemana-mana, membawa awan yang penuh dengan air. Kata Nabi, tahukah Anda berapa beratnya air hujan yang dipikul oleh angin? Orang Arab itu tidak bisa menjawab. Kenapa? Dia membayangkan bila hujan terjadi di seluruh dunia, berapa ton itu airnya? Kemarin di Pekanbaru hujan apa? Seluruh Pekanbaru hujan. Sampai angga kalian kata cerita yang ke kami, sing lutui air dalam rumah. Seluruh Pekanbaru itu kebanjiran. Nah, kira-kira berapa luas Pekanbaru itu? Sekarang luas Pekanbaru itu 60 kilo kata wali kota. Panjangnya ke Rumbai 60 kilo, lebarnya ke Kulim sampai ke 60 kilo. Nah, sudah hampir sama dengan Jakarta. Nah, tanya itu, tahukah Anda berapa beratnya air hujan yang dipikul oleh angin? Apa Anda ucapkan? Melihat semua itu, melihat matahari, melihat bulan, bintang yang begitu banyak, di langit ada malaikat, dari langit turun wahyu, dari langit turun hujan untuk menyuburkan bumi. Tanya itu, apa kata orang Arab Badui itu? Allahu Akbar. Jadi melihat kekuasaan Allah di langit tadi, betapa kencangnya angin segala macamnya itu, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Kemudian apa saja yang Anda lihat, yang Anda tahu, yang Anda perhatikan tentang bumi? Orang gua itu menjawab, bumi diciptakan sangat memungkinkan sebagai tempat tinggal manusia. Jadi bumi itu memang sudah dipersiapkan tempat tinggal manusia. Terbentang sangat luas. Kalau dulu aku belajar di dari Maroko ke Maroke. Jauh tuh. Maroke itu kan Irian Barat.
Maroko itu kan tepi-tepi langit Arab kan, ya. Maka betapa ya ada Amerika, ada Australia, ada Asia, Cina, India, ada Eropa. Nah, berapa luas itu bumi. Kemudian di atasnya dan di bawahnya tersimpan persediaan untuk hidup manusia. Jadi manusia itu diciptakan setelah disediakan kebutuhan hidupnya semuanya. Ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu. Sudah kamu diciptakan, ya, sebelum kamu diciptakan, di bumi telah disediakan tempat kamu. Kata orang Arab tadi, ya, memungkinkan sebagai tempat tinggal manusia. Bayangkan kalau kita disuruh tinggal di langit, kita harus pakai pesawat masing-masing, helikopter, mau ke langit, mau ke bumi, ke tempat lain. Nah itu, maka disebutkanlah ada tumbuhan. Apa macam itu tumbuhan? Di hutan segala macam. Ada tanaman. Tumbuhan itu yang tumbuh sendiri, tidak pernah ditanam. Tanaman seperti kita ini nanam durian. Ada nenek nanam durian, kata si Farid. Tinggal panen. Bayar haji. Rambutan, mangga itu tanaman, ya, dia tidak tumbuh sendiri kecuali bibitnya itu dimakan oleh tupai bawa raun, jatuhnya kan dia ke bawah, tupai yang nanam. Nah, di atas bumi ada hewan, ada hutan. Tengok aja lah, Indonesia itu Kalimantan. Ada gas, ada minyak bumi, Dumai, Duri, apalagi Minas, Kembaru, di Riau. Ada emas, ada intan, ada berlian, dan bahan tambang lainnya, serta ikan di sungai, di danau, di laut. Jadi semua nikmat itu yang telah disediakan oleh Allah dan tidak pernah habis, dan kita tidak pernah bisa menghitungnya. Berapa ikan di laut, dan berapa laut itu sendiri, banyaknya. Kita tahu laut India cuma laut-laut di Arab sana, laut-laut di Eropa sana, dan segala macamnya, sampai ke Cina, laut Tiongkok yang lewat dengan kita. Maka di laut itu penuh dengan ikan, sampai ke laut yang paling ditakuti, apa, segitiga Bermuda. Laut itu adalah laut perampok. Setiap kapal lewat sana dirampoknya. Dan kemungkinan kapal selam TNI itu lewat Bali, mereka yang memata-matakan kapal itu.
tidak sedikit ya penelitian laut segitiga Bermuda itu pandainya rampok kapal, merampok pesawat. Jangan cuma coba pesawat merendah ya setengah kilo atau sekilo, 1000 meter selesai. Karena di sana ada kata orang besi itu apa namanya yang daya tarik itu? Magnet. Magnet yang sangat luar biasa. Nah, tidak ada satu besi pun yang bisa lewat bebas di situ. Kalau di Cina namanya naga, ya, ular naga. Karena Cina itu menguasai uang dunia. Dulu cerita nenek-nenek dulu, datuk-datuk dulu, ular naga itu saking besarnya dia sudah timbun oleh tanah. Yang ada apa itu kepalanya saja di ujung sana. Apa yang lewat selesai. Kerbau lewat selesai. Iya, itu simbol negeri Cina. Kemarin ada koran saya baca, satu hari Cina itu menelan kekayaan dunia 370 triliun. Nah, cobalah. Ini siapa yang buat nih? Ya, ini siapa yang buat nih? Ini siapa yang buat nih? Semuanya made in Cina, made in Korea. Sampai ke kue-kue. Nggak laku godok orang Selau lah. Dia bapak dia godok godok entah sangkui di kode itu ha. Pakai apa nama? Nah, itu bayangkanlah berapa sehari laku. Kalau ibu udah payah lagi tuh. Apa nama sampo? Sampo itu saja 180 triliun sehari laku. Ada korannya yang menghitung. Siapa yang ngitung kita nggak tahu. Ya, nah itulah sebut Cina itu naga, ular naga besar. Maka rezeki kita dihisapnya. Sekarang nengok ular naga bukan baru. Itu Alfamart, Indomart, mati orang bakadai. Jika kini tuh. Itu kini ada pasau kaget di danau, di Umbio. Apa sebab Alfamart, Indomart yang maret itu 24 jam. Satu, tempatnya bersih. Dua, kemudian apa saja yang mau sebut aja ada. Nah, kalau kita dulu kan namanya toko serba ada, tapi tidak juga cukup, tidak ada semua. Maka mayoritas itu yang punya adalah Ape Kongkong, ya. Akong Bo Cincaya, Ciliap Botun Laila. Tuh, abalah mau tinggal pas bawah tuh kawan Sino. Tuh tali topek bacot lah. Cincai itu bola. Kalau awak lu naam lah. No. Apa lawan no? Yes. Nah itu. Maka setelah diteliti, bumi kata orang Arab itu memang layak untuk tempat tinggal. Sekarang penduduk bumi itu berapa? Tahu penduduk bumi?
7 miliar. Jadi sekali mawai pisang 7 miliar. Sekali mawai apa mau digelapung 7 miliar. Ya. Sekali mawai pinggan nasi 7 miliar. Sekali mawai tolu ayam 7 miliar. Nah, dan pilihan lain. Sekarang terutama di negara berkembang yang paling dominan itu adalah telur. Itu paling murah. Daging sekilo, obio sekilo. Memasak apa ya lah. Kalau abah sahur digolek-golek pakai garam. Nah, udah. Iya. Jadi itu bumi. Kemudian ditanya Nabi lagi, apa yang Anda ucapkan melihat kekuasaan Allah, petir, banjir, ya segala macamnya itu, longsor, gempa bumi, ya diucapkanlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Tandanya longsor di mana itu di Indonesia tuh? Daerah NTB, NTT, nah, nggak bisa. Ya, di Aceh tsunami, di Irian, nggak ada bisa. Itu Allah Akbar. Melihat bumi dengan kekayaannya, maka apa diucapkan kata Nabi? Alhamdulillah. Nah, bahwa Allah telah menanggung semua rezeki kita di bumi. Tinggal kita yang mencarinya lagi. Semua sudah ada. Ikan ada. Tapi kalau tidak diambil ke laut, tidak diambil ke sungai, ditengok saja, Anda akan dapat tuh. Harus ada usaha. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Bahwa tidak ada yang dapat dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia usahakan. Nah, kemudian tanya lagi, itu alhamdulillah. Ketika kita membaca alhamdulillah, kita merasa nikmat Allah itu sangat banyak. Nah, kemudian ditanya Nabi lagi, wa bi ampusikum apala tubsirun, pada dirimu apa yang kamu lihat? Nah, orang Arab Badui tadi mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah. Bayangkanlah kita semua ini lahir dan dikasih mata, apa tidak repot orang tua beli mata? Iya, operasi semuanya. 7 anak, 7 operasi mata. Berapa biayanya? 9 anak, 9 dikasih mata. Siapa yang repot? Apalagi lahirnya itu tidak punya mulut seorang juga. Ada operasi mulut itu tuh. Tak punya tempat keluar berak. Payah lagi. Keluar berak itu ke atas. Tidak bisa duduk dekat orang. Bau berak aja semuanya. Mulutnya. Ya, maka diberilah kita nikmat otak yang cerdas, ya, mata yang terang benderang, telinga yang nyaring,
mulut yang vokal nggak mau diam. Ya. Telinga, mulut, mata, hidung. Hidung itu kalau tidak vokal dia, kita dikasih harimau. Harimau dang ya, bau tuh. Busuk harimau tuh. Nah, apa sebab harimau tuh ndoknya main awak. Cuma baunya dulu diteror di hidung awak. Teroris. Ya. Sudah itu tangannya lagi teroris dengan mulutnya. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya hidung dilengkapi oleh Allah. Apa namanya itu? Panca indera. Panca apa artinya? 5. Indra alat untuk komunikasi. Hidung untuk mendeteksi durian. Spesial untuk durian aja. Cuma jangan dekat-dekat. Gini kalau ada durian. Mendeteksi mangga. Manis belum? Harum belum? Itu hidung. Telinga mendeteksi lawan-lawan kita. Ya, yang hendak menghancurkan kita. Jadi ada hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut. Mulut itu sangat penting. Ya, ketika kita takut, kita mungkin mau. Kalau enggak bisa macam itu, siapa yang menolong? Nah, itu ya. Jadi semua alat indera kita itu sangat kita butuhkan. Oleh sebab itu, bumi tadi disediakan semuanya kebutuhan hidup. Langit menunjukkan semua kekuasaan Tuhan, ya, dan di badan kita ditunjukkan kebutuhan badan difasilitasi oleh panca indera. Ada tangan, ada kaki. Tuh apa tangan itu? Coba tangan. Tuh memegang, tuh mengambil. Iya, lebat betul mangga, tak ada tangan. Ya. Kaki untuk berjalan. Kalau tidak ada kaki, maknya pergi ke pasar. Coba. Tapi kalau dia punya kaki, Lari. seperti larinya seperti rudal. Tahu rudal tuh? Enggak tahu dah kan? Ya, senjata yang mengejar musuh kapal. Nah, kalau disebut di badan kita berutang budi. Utang apa? Berutang budi. Utang emas dapat utang budi dibawa mati. Itulah inna sholati wa nusuki wa mahyaya
Ya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita melihat ke langit, Allahu Akbar. Itu solat kita. Ketika kita melihat ke bumi, solat tu tak boleh ke mana-mana melihat. Ke tempat sujud. Kita baca Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu. Kemudian diri kita merasa berhutang budi kepada Allah. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani akahu wal abtar. Allah menyebut, ya, kalau di kampung namanya mengungkit-ungkit pemberian, ya, menyebut-nyebut, apa lagi tuh? Mengungkit-ungkit, Bilang-bilang, mensebut-sebut, menyebut-nyebut, mentalking-talking. moco-oco. Moco-oco tu sakit hati dia. Sekawet dia dia orang pisang ngomong sobui semua duit dia. Iya sekolah sekolah. Beriang. Kalau ndak ada nagiang sekolah pisang, ndak makanan dah. Semua duit tu. Coba ke di mulut. Mencorocok kak? Apa? Mencocok. Moco-oco. Mengungkit-ungkit. Menyabui-nyabui. Banyak macam tu. Nah, Allah Ta'ala bulia macam-macam. Lain lagi kalian tak tetong banyak ada. Tapi kalian tak tahu didi, tak tahu diun, tak pandai membalik membalik bu. Orang yang paling bonci orang di dunia ko, orang tak pandai balik jasa tu dia. Abah kan tinggal rumah orang sekolah. Bawa kami itu. Iya. Abah setiap pulang nyuci kain, memasak ayu, menolong apa tadi, menolong membawa joyong segala macam. Memang tak ada piti apa, tapi segala kojo dibalik. Tok boli sepinggan nasi. Sampai kini anak cucunya babang seponu mulut. Banyak ustaz tinggi situ. Tak dapat faedah. Dia ambil anak lelaki anak. Sampai ustaz kono joget tu. Pandainya. Awak abang Inyo. Tanya ke mak kau. Bapa nyinyo ya. Inyo nang seorang ko lain. Jinak merpati. Tanya di situ. Ditangkoknya sobang. Di bawahnya tahu ini. Tangkok tu lah. Tobang kata. Tuh, kece inyo ke omak kalian. Nah itu. Jadi awak jangan sampai berhutang budi ke manusia. Kalau hutang budi itu tidak dapat boleh nanti di akhir. Tu berhutang budi lah ke Allah Ta'ala. Maka salat lah 5 waktu tu. Jadi nyanyi Allah Ta'ala, kalau orang lu dimakan harta dan dia diambil tanah dan dia segala macam dimakan dia rezeki dia yang tinggal di tempat dia yang indah amunya salat dah. Itu kurang ajar dulu. Manusia yang tidak pandai membalas tanyalah ke orang-orang yang awak tinggi situ dulu. Sabui dia tu dulu. Berapa banyak awak nampang situ kan? Sabui dia. Nandak botong budi siapa tu dia. Memang dibalik tahu dia. Itu. Kalau nak masak, ngendong anak. Tu totong tu dia mengendong tu. Bodoh kalau nak salah dan dia mengendong. Ujang cik tu. Siapa tu? Siapa nama betina bini ustaz apa tu? Tu. Lain pada tu. Bergendong tu. Mak masak, awak bawa jalan. Tu. Jadi maka itulah sebabnya kita
Salat. Allahu Akbar. Tengoklah langit. Yalah. Disautu nujan. Pakai bau tengah malam. Tu. Jangan bukan bau lah dunia. Bila dunia tengah malam dah timbul. Zaman Nabi Nuh. Bukit Ararat di India tu nan berapa tu? 8. Di situ dia berlabuhnya Nuh. Ketika ayu lasu lah ada dah cerita yang tak mungkin dah. Cerita bohong Quran dia. Tunggu je lah dia bagi doa. Masa Allah Ta'ala di koton lelah mungkin melokok kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya fa'alu lima yurid. Itulah kaji awak. Mudah-mudahan anak cucu jangan sampai menjadi orang tak tahu diri, tak pandai membalik kepada Allah Ta'ala seperti jangan makan aja sholat ya. Kau segala dimakan lalu tak nak niat sholat lama tu siapa bagi orang itu. Bila itu kalau saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.